Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vita. Kita belajar mengenai bab yang keempat tentang sistem pencernaan manusia. Nah, seperti yang sudah kalian lihat bahwa macam-macam dari pencernaan itu terbagi menjadi dua, diantaranya ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dibantu oleh gigi, yaitu dengan keadaan meremas makanan di dalam mulut. Begitu juga oleh dinding-dinding lambung yang terjadi di dalam perut. Jadi untuk pencernaan mekanik itu terjadi di dalam mulut dan di dalam perut alias lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini dia dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan bisa didapat atau bisa ditemukan berada di dalam mulut, di dalam perut, usus. Kemudian usus itu sendiri dia berfungsi sebagai proses penyerapan dan ada proses asimilasi. Asimilasi ini di setiap sel di dalam tubuh. Saluran pencernaan, organ-organ pencernaan dari atas ke bawah secara urut itu dimulai dari organ mulut. Ini mulut ada di sini. Kemudian makanan ini akan menuju ke kerongkongan. Sampai di kerongkongan dia akan menuju lagi ke di dalam lambung. Di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Untuk yang mekanik, pencernaan ini dibantu oleh oleh dinding pencernaan, dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Apa saja enzim yang ada di lambung nanti kita akan dibahas setelah pembahasan di tiap-tiap organ. Setelah sampai ke lambung, makanan akan menuju ke di dalam usus. Usus halus terlebih dahulu. Usus halus itu terbagi menjadi 3 komponen. Waktu di SD kalian kan sudah mempelajari tentang sistem ini ya. Usus halus itu terbagi menjadi 3, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Setelah itu sampai menuju ke usus besar. Di sini adalah proses pembusukan makanan terjadi. Setelah ini yang dibantu oleh bakteri pembusukan ini disebut sebagai bakteri E. coli dengan kepanjangannya adalah Escherichia coli. Setelah pembusukan ini selesai, maka makanan yang sudah tidak berguna tadi akan dikeluarkan melalui tubuh lewat jalan keluarnya. Ini yang disebut sebagai anus. Kita bahas satu persatu organ dari pencernaan, dimulai dari awal ya. Dimulai dari mulut. Sesuai ini gambarnya mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini disebut sebagai kelenjar air liur ya, yang menghasilkan air liur. Kita mengenalnya dengan istilah idu. Proses pencernaan ini terjadi secara mekanik dan kimiawi. Kalau dia mekanik tadi dia dibantu oleh gerakan gigi-gigi saat mengunyah makanan. Sedangkan proses secara kimiawi dibantu oleh enzim. Enzim yang terdapat di dalam mulut ini adalah enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau amilum menjadi glukosa. Ini fungsi dari enzim petialin. Kemudian kerongkongan. Organ selanjutnya adalah organ kerongkongan. Kerongkongan ini disebut nama latinnya esophagus. Pada kerongkongan terdapat faring. Apa itu faring? Faring adalah anak tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan.
Nah, di bagian pangkal faring terdapat sebuah katup. Nah, katup ini disebut dengan nama katup pangkal tenggorokan. Istilahnya kita kenal dengan nama katup epiglotis. Fungsi dari katup ini adalah menutup tenggorokan sehingga makanan tidak bisa masuk melalui kerongkongan. Apabila katup ini membuka, tentunya kita akan mengalami yang disebut dengan tersedak saat kita makan. Selanjutnya yaitu mengenai lambung. Nah, ini lambung. Nah, ini gambar lambung. Nah, lambung memiliki 3 bagian utama. Di antaranya ada kardia, ada fundus, dan ada pylorus. Nah, di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, juga pencernaan secara mekanik ya. Namun untuk pencernaan secara kimiawi ini saya jelaskan, dia dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan yang terdapat di dalam lambung itu ada 3. Apa saja enzimnya? Yang pertama adalah asam lambung atau HCl. Nah, fungsi dari asam lambung atau HCl di sini untuk membunuh mikroorganisme. Mikroorganisme maksudnya adalah bibit kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Selain itu, enzim ini berfungsi juga dalam mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, enzim yang kedua ada enzim pepsin. Apa fungsinya dari pepsin? Pepsin adalah mengubah protein menjadi pepton. Nah, selanjutnya juga ada enzim renin. Renin ini berfungsi untuk menggumpalkan protein pada susu. Nah, pankreas. Nah, pankreas ini adalah sebuah kelenjar pencernaan. Nah, ini letak pankreas. Nah, sesuai dengan gambarnya itu ada di bagian bawah dari lambung. Nah, ini pankreasnya. Ketika di zoom, nah ini ada diperbesar. Nah, ini adalah dari kelenjar pankreas itu sendiri. Nah, penjelasan dari pankreas bisa kalian simak. Nah, terdiri dari kepulauan Langerhans. Nah, ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang dilepas ke darah. Nah, sel-sel as ini dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang dilepas ke duodenum. Nah, letak dari pankreas berada di bawah lambung di samping usus 12 jari. Juga mengeluarkan getah pankreas yang disalurkan ke usus 12 jari. Komposisi dari getah pankreas itu tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Meliputi apa saja? 1 ada air, 2 ada enzim. Nah, enzim ini disebut terdiri dari 3 enzim. Ada enzim amilase, ada enzim tripsin, dan ada enzim lipase. Amilase fungsinya melanjutkan proses pencernaan karbohidrat yang telah dimulai oleh enzim petialin dalam air ludah. Berarti mengubah amilo menjadi glukosa, mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, yang kedua ada enzim tripsin. Nah, menyempurnakan proses pencernaan protein di lambung bersama dengan enzim pepsin. Tripsin ini artinya dia mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase. Nah, pada lipase ini dia berperan dalam proses pemecahan lemak dan gliserol. Nah, komposisi yang lain ada natrium bikarbonat, yaitu suatu cairan alkalis untuk menetralisir asam lambung yang tercampur Saimer sehingga pH dalam usus 12 jari tetap basah. Nah, usus halus. Nah, organ berikutnya adalah usus halus. Usus halus itu disebut sebagai usus kecil, yaitu sebuah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar.
Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, di antaranya yaitu ada usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini setelah lambung. Nah, usus 12 jari ini disebut dengan nama duodenum. Kemudian ada jejunum, di bawahnya lagi ada jejunum. Jejunum ini disebut sebagai usus kosong. Dan ada usus penyerapan yang disebut dengan nama usus ileum. Nah, 3 bagian dari usus halus diantaranya duodenum, usus 12 jari, jejunum itu adalah usus kosong, dan ileum adalah usus penyerapan. Fungsi dari usus halus di sini adalah menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya ada organ usus besar. Nah, terdiri atas usus besar naik yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu. Nah, ini ada yang namanya kolon ascendens. Nah, ascendens ini adalah yang otot besar naik. Kemudian usus besar mendatar, transversum, ini yang mendatar. Dan ada usus besar yang ke bawah, ini atau descendens. Nah, ini usus ke bawah, ini disebut sebagai usus besar turun. Fungsi dari usus besar itu diantaranya adalah mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, dan membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli, Escherichia coli. Nah, ini ada ringkasan mengenai kelenjar penghasil enzim, yaitu tepatnya di kelenjar ludah atau saliva, di lambung, pankreas, dan kelenjar dinding di usus halus. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau ada di ludah, ini nama enzimnya adalah enzim metialin. Fungsinya adalah memecah karbohidrat menjadi maltosa, menjadi glukosa atau monosakarida. Di lambung tadi ada 3 enzim. Nah, ini sebetulnya kurang 1 ya, enzim renin, enzim pepsin, dan enzim HCl. Renin mengubah protein susu menjadi kasein, pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan HCl mengubah tetapi membunuh bibit kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Yang ketiga ada di pankreas. Pankreas ini tersusun atas 3 enzim. Ada enzim amilase, fungsinya yaitu memecah amilo menjadi maltosa. Enzim tripsin memecah pepton menjadi asam amino, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kelenjar di usus halus diantaranya ada enzim erepsin, enzim enterokinase, dan enzim disakarase. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim enterokinase mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi tripsin yang dihasilkan oleh pankreas, dan enzim disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Di antaranya ada enzim sukrosa mengubah sukrosa menjadi glukosa plus fruktosa. Enzim maltosa mengubah maltosa menjadi glukosa, dan enzim laktosa mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, tadi sudah penjelasan dari tiap-tiap organ pencernaan dari atas, dari organ awal makanan masuk sampai makanan dikeluarkan menuju ke anus. Selanjutnya yaitu kalian mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama. Nah, ini ada soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama, proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi. Nah, dengan bantuan gigi, nah disebut pencernaan secara titik-titik. A. Kimiawi, B. Mekanis, C. Ekstrasel, dan D. intrasel. Silakan kalian tulis, kalian jawab. Nah, soal yang kedua. Nah, fungsi katup pangkal tenggorok adalah A. menutup tenggorokan pada saat bernafas, B.
B. Membantu menelan makanan. C. Menutup tenggorokan saat menelan makanan. D. Menutup saluran nafas pada saat menelan makanan. Nah, soal yang ketiga. Enzim yang dihasilkan pankreas yang berfungsi mengubah amilo menjadi gula adalah titik-titik. A. Betialin, B. Laktase, C. pepsin, D. amilase. Itu soal yang ketiga. Selanjutnya soal yang keempat. Berikut yang terjadi di dalam usus besar saat proses pencernaan makanan adalah: A. Pencernaan karbohidrat dan lemak. B. Membunuh kuman-kuman yang masuk dengan makanan. C. Penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. D. Pelarutan vitamin yang larut dalam air. Itu soal yang keempat. Soal yang kelima. Proses penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan manusia terjadi di: A. Duodenum, B. jejunum, C. ileum, D. abomasum. Itu soal yang kelima. Ini soal 1 sampai soal 5 tersusun atas soal pilihan ganda. Nanti kalian catat, kalian salin di buku tugas kalian masing-masing. Nah, selanjutnya, nah itu ada gambar. Ini wajib ya, wajib kalian gambar. Nah, latihan gambar. Nah, ada bagian nomor 1, bagian nomor 2, bagian nomor 3, 4 sama 5. Nah, gambarlah organ pencernaan di samping. Apa nama-nama bagian yang ditunjuk dari nomor 1, 2, 3, 4, dan nomor 5. Nah, demikian penjelasan dari Bu Vita. Selamat mengerjakan. Semoga nilai kalian bagus ya anak-anak. Terima kasih. Bu Vita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, ayo. Mama kan nantian. Where's your